ngomongin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Ya. Silakan duduk, Pak. Selamat siang, Bapak Budi Santoso. Terima kasih sudah datang di kantor Judicide Law Firm. Perkenalkan, nama saya Seruni Amalia, selaku pimpinan advokat di kantor ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan visi dan misi firma hukum kami. Visi kami adalah menjadi firma hukum yang berintegritas tinggi dan berorientasi pada penyelesaian hukum yang adil, cepat, dan bermartabat. Sedangkan misi kami adalah untuk memberikan pendampingan yang profesional, transparan, serta menjunjung tinggi etika profesi advokat. Hari ini, tim kami akan menyampaikan hasil analisa strategi penyelesaian hukum yang dapat ditempuh, dokumen yang perlu disiapkan, serta rincian biaya penanganan perkara. Kami berharap setelah pemaparan ini, Bapak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai langkah hukum yang terbaik yang dapat diambil. Terima kasih pimpinan. Baik Bapak Budi, berdasarkan data dan kronologi yang telah Bapak sampaikan kepada kami melakukan analisa dari sisi hukum keluarga dan pidana. Pertama, dari sisi hukum keluarga, Bapak berada dalam posisi yang sulit karena telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri dan anak kandung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran pidana dan bisa dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian. Yang kedua, dari sisi hukum perkawinan, permohonan Bapak untuk melakukan poligami tidak dapat langsung dikabulkan oleh pengadilan agama karena syarat utama poligami adalah izin tertulis dari istri pertama, yang dalam hal ini tidak diberikan oleh Ibu Asri Winata. Selain itu, kondisi hubungan yang sudah tidak harmonis dan adanya kekerasan justru memperkuat alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Bapak. Namun, kami melihat beberapa aspek yang masih dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki posisi hukum Bapak. Yang pertama, Bapak dapat mengakui kesalahan secara terbuka dan menunjukkan itikat baik, misalnya dengan meminta maaf secara resmi kepada keluarga dan menyatakan kesediaan untuk menafkahi anak-anak. Dan Bapak dapat menyelesaikan perkara pidana secara restoratif apabila pihak korban bersedia melakukan perdamaian di bawah pengawasan penegak hukum. Dengan demikian, tuntutan hukum terhadap Bapak dapat diminimalisir dan membuka peluang untuk mempertahankan sebagian hak atas aset bersama. Baik, menindaklanjuti analisis yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, sebaiknya Bapak terlebih dahulu melakukan upaya damai dengan Ibu Asri Winata melalui mediasi keluarga atau mediasi hukum yang difasilitasi oleh advokat kami. Kemudian, mengingat sebagian aset dan saham PT Rumah Kebun Sejahtera merupakan hasil kerjasama dan modal keluarga besar, kami akan membantu Bapak menyiapkan bukti kontribusi finansial untuk mempertahankan sebagian hak kepemilikan aset tersebut. Yang terakhir, apabila perdamaian tidak tercapai dan Ibu Asri juga melakukan gugatan cerai, kami akan mendampingi Bapak dalam proses persidangan di pengadilan agama dengan fokus pada 3 hal. Yang pertama, permohonan hak kunjungan anak. Yang kedua, penetapan pembagian harta bersama. Terakhir, upaya menegakkan hukuman atas tuduhan pidana melalui pembelaan hukum yang humanis. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan dokumen yang perlu Bapak tanda tangani untuk memulai pendampingan hukum ini. Bapak membutuhkan surat kuasa, yaitu surat resmi yang memberikan wewenang kepada tim kami untuk mewakili dan bertindak atas nama Bapak dalam seluruh proses hukum, baik di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Yang kedua, ada surat gugatan atau permohonan tanggapan yang nantinya akan digunakan untuk menanggapi gugatan cerai dari pihak istri yang istri Bapak ajukan. Yang ketiga, ada perjanjian kerjasama hukum yang berisi ruang lingkup pelayanan hukum, tanggung jawab kami, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kami telah menyiapkan draft ketiga dokumen tersebut dan akan melakukan penyesuaian sesuai dengan keputusan Bapak. Selamat siang, Bapak Budi. Izinkan saya menjelaskan terkait rincian biaya jasa hukum dan teknis administrasi yang berlaku di firma kami. Untuk penanganan perkara ini, kami menerapkan 2 jenis biaya. Yang pertama ada retainer fee sebesar 10 juta, mencakup konsultasi penyusunan dokumen hukum serta pendampingan selama mediasi. Yang kedua ada suksesi sebesar 8% dari nilai aset atau kompensasi yang berhasil dipertahankan atau dimenangkan oleh pihak Bapak dalam perkara ini.
Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening resmi firma hukum kami. Kami akan memberikan kwitansi dan perjanjian honorarium advokat sebagai bukti pembayaran tersebut. Selain itu, kami akan membantu Bapak menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti bukti transfer dana, akta pendirian PT Rumah Kebun Sejahtera, dan sertifikat merek dagang. Semua ini akan menjadi alat bukti keuangan yang sangat berguna dalam proses pembuktian di persidangan. Terima kasih kepada seluruh tim atas pemaparannya. Bapak Budi, kami memahami bahwa posisi Bapak saat ini cukup kompleks, menyangkut keluarga, reputasi, dan usaha bersama. Namun, kami ingin menegaskan bahwa setiap permasalahan hukum pasti memiliki jalan penyelesaian yang bijak apabila ditangani dengan kepala dingin dan strategi yang tepat. Kami tim Judicide Law Firm berkomitmen untuk mendampingi Bapak secara profesional, menjaga nama baik Bapak, dan memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh tetap dalam koridor keadilan dan kehormatan. Kami berharap Bapak mempercayakan penanganan kasus ini kepada kami. Bersama kita akan fokus bukan hanya kepada penyelesaian hukum, tapi juga pada pemulihan kehormatan dan kestabilan hidup Bapak ke depannya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Terima kasih.